Hari ini kita akan mewawancarai pemilik dari coffee shop Side Home. Halo, halo. Jadi boleh pertama boleh dikenali dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Moses Immanuel Setiajaya, NIM 611904992 dari jurusan Ilmu Komunikasi Wikiangi tercinta. Oke, eh, kita langsung mulai aja ya bang. Untuk yang pertama, apa sih latar belakang atau cerita di balik pemilihan nama cafe Side Home sendiri? Jadi Sarum sendiri itu saya pilih karena kebetulan banget itu di sebelah rumah, di sebelah rumah. Jadi waktu itu sama adek kita ngomongin namanya apa ya, mau namanya yang agak catchy atau agak unik. Tapi pada akhirnya kita memilih Serum Coffee karena sebelah rumah. Oh gitu ya. Iya. Kira-kira boleh diceritain sedikit gak nih? Kira-kira sejarah membangun coffee shop ini? Dulunya tuh ini lapangan parkir dan lapangan basket pribadi sebenarnya. Terus di tahun 2019 saya sendiri selesai dari fakultas kedokteran, kuliah sebelumnya gitu ya. Pikirlah mau ngapain nih, entah mau lanjut ke askam menjadi dokter atau enggak. Tapi emang pada dasarnya passion saya sendiri itu sebenarnya nongkrong. Jadi pikirlah bagaimana secara dapat uang sambil nongkrong gitu ya. Ya di situ tercetus dulu pernah belajar kopi nih dari tahun 2014 pas awal ngampus sampai 2018 2019 ya. Dari situ saya mikir kayak ya bikin apa coffee shop deh, coba kecil-kecilan. Pertamanya tuh nggak langsung jadi kafe kayak gini ya, tapi awalnya itu cuma botolan aja dari rumah gitu, orang PO mesen Dari orang ke orang ya. ya, orang PO nge-DM Instagram atau WhatsApp, ternyata banyak peminatnya. Ya udah kita coba bikin kafe yuk, cari investor. Ternyata dapet, puji Tuhannya habis itu bikin kafe kecil ini. Tantangan terbesar sendiri itu menurut abang kira-kira apa kalau buka usaha? Ngatur uang sih, itu udah pasti ya, karena saya pribadi kan juga masih kuliah dan kita tahu biaya kuliah itu juga butuh jadi tekanan juga kan itu. Selain itu juga jajan kita belum ngomongin hal-hal lain, perintilan gitu loh, tentang kita mau nongkrong sama siapa, obat gitu ya. Jadi hal-hal inilah yang menurut saya pribadi itu sulit banget gitu untuk kita proses gitu. Oke, selanjutnya saya mau bertanya tentang potensi pengembangan tempat ini gitu. Kayak gimana sih ya, kayak di masa depannya tuh ntar bakal kayak gimana gitu. Kita sempat kepikiran banget ya bikin kopi gerobakan ya. Kopi gerobakan, cuman setelah kita lihat pun di tahun 2026 ini mati banget kopi gerobakan itu. Ya nggak banget lah ya, tapi tidak sebagus itulah. Jadi akhirnya kita mikirin untuk perkembangannya bagaimana. Kita mikir sih mungkin kalau ada rezeki ya, kalau ada investor baru mungkin siapa tahu itu kita buka cabang atau kita kembangkan ke hal lain. Hal kecilnya sekarang yang udah kita kembangkan, kita udah jadi roasters juga. Jadi kita specialty coffee sebenarnya di sini dan udah mendapatkan lumayan cukup banyak lah ya. Mau nanya dong, kalau kan mau buka cabang ya, istilahnya pengen buka cabang gitu. Kan nama ini kan Side Home, Iya, iya. sebelah rumah. Kalau buka cabang berarti harus sebelah rumah juga. Betul, bahkan kalau bisa kita bikin yang rumah kita sulap jadi kafe. Oh iya iya. Oh, oke. Siap. Oke, selanjutnya kita akan bertanya soal pelaksanaan akuntansi gitu loh. Iya. Kayak kira-kira perannya gimana, terus sistem catatan transaksinya gimana, terus apakah menggunakan POS atau Excel atau manual di buku gitu. Oh, kita di sini pakai POS. Oh, tapi POS kita itu nggak yang sedetail itu ya, kan banyak jenis dan brand POS yang sudah menyediakan bahkan sampai ke pembukuannya. Iya. Nah, namun di sini kita pakai POS yang sederhana aja, pembukaan kita tetap melakukan secara manual. Kita
taruh di Excel, pengeluarannya bagaimana, pemasukannya bagaimana secara harian dan basic banget. Basic. Oke. Ya. Selanjutnya saya mau nanya, Bukan dong. Yang BMC aja lagi terakhir. Oke, aku mau nanya, gimana sih proses perencanaan anggaran di sini? oke, kita biasanya setiap hari akhir shift kita nentuin gitu, atau kita bukan nentuin ya, tapi kita melihat bahan apa yang kurang dan kita coba untuk data dulu, kita list gitu ya, bahan apa yang kurang, nanti kita list, sudah kita list besok baru kita keluarkan. Jadi kita tahu pengeluaran hariannya berapa dan kita juga tahu pendapatan hariannya berapa. Jadi masih manual ya? Manual, kita masih manual. Kalau dengan manual seperti itu, kira-kira kekurangannya apa? Oh yang pasti kalau kita ngomong tentang ketelitian mungkin lebih teliti ini kali ya, teknologi itu udah pasti. Ya, Namun betul. kelemahannya manual ya capek itu udah pasti. Yang bisa dilakukan oleh secara digital kita lakukan secara manual gitu ya. Pasti. Itu yang pertama kelemahannya. Yang kedua juga belum tentu pasti dan eksak gitu. Karena kita hanya melihat apa yang berdasarkan mata kita lihat, bisa miss gitu ya. Karena kalau pakai POS yang udah menyediakan pembukuannya itu udah pasti langsung ke data secara Betul. detail gitu. Ada nggak rencana buat ganti POS? Jujur enggak? Nggak ada ya? Enggak, jujur enggak. Banyak alasan sih kalau menurut saya pribadi ya, dengan skala kafe yang nggak terlalu besar sih pakai POS yang berbayar tuh agak cukup merugikan lah. Walaupun harganya nggak semahal itu, tapi menurut saya ya bisa dilakukan sendiri, kenapa enggak? Iya. Setuju sih saya. Setuju, saya Oke. juga setuju. Berarti terakhir dari aku, gimana data keuangan atau catatan akuntansi yang manual tadi itu tuh ngebantu abangnya untuk ngambil keputusan. Oh, banyak sih membantu tuh karena kita melihat sendiri secara langsung gitu. Secara uangnya bagaimana, secara fisik dan non fisik juga kita melihat datanya secara langsung juga gitu loh. Yang kita lihat secara fisik langsung di tempat bagaimana, yang nggak kelihatan bagaimana, yang di data bagaimana. Karena kadang kalau kita udah kena di data yang dipermudah oleh POS yang otomatis, ada kita kan suka ya udahlah ngikutin POS saja, bahkan ada yang miss mungkin gitu ya. Jadi membantu banget sih dengan mengambil keputusannya bisa lebih inilah lebih fleksibel kalau dibilang bahasa. Ya. Cukup segitu? Jangan tanya saya. Mungkin terakhir ya dari aku ya. Kalau dari abang sendiri kan udah buka usaha yang seperti ini, kira-kira apa sih pesan buat abang ke anak muda zaman sekarang yang bisa mau gitu buka usaha sendiri? Pesan ya, mungkin untuk mau. Iya. Yang pastinya karena lapangan pekerjaan makin sulit, itu yang jadi apa namanya dorongan utama untuk membuka usaha. Namun kalau kita ngomongin buka usaha langsung bikin yang gede kayaknya nggak usah, kecil-kecilan aja dulu, yang penting nambah jajan atau setidaknya kalau mau jajan nggak minta orang tua itu udah cukup gitu. Intinya nggak jadi beban mereka. Biasa ya. Oke, segitu dulu dari kami. Terima kasih. Terima kasih semuanya udah menonton. Ya, kami dari kelompok 18. Terima kasih.